Di dunia sepak bola, pemain muda dulu dianggap pelengkap. Mereka dipanggil hanya untuk menit-menit akhir, sekadar mengisi bangku cadangan. Tapi sekarang, angin sudah berubah. Saat klub-klub besar terseok-seok, justru para bocah inilah yang tampil tanpa rasa takut, dan menyelamatkan harga diri tim mereka. Bukan sekadar debutan biasa, mereka tampil dengan keberanian luar biasa. Di usia belasan tahun, mereka sudah memikul beban klub, ekspektasi fans, dan tekanan media. Dan yang lebih gila lagi, mereka menjawab semua itu dengan kepala tegak. Kita mulai dari Inggris. Manchester United dikenal sebagai klub besar dengan sejarah panjang soal talenta muda. Tapi akhir-akhir ini, cerita itu mulai pudar hingga Alejandro Garnacho muncul. Bocah asal Argentina itu awalnya diragukan. Disebut terlalu egois, terlalu muda, terlalu belum jadi. Tapi lihat apa yang terjadi. Garnacho tak hanya mencetak gol penting, ia mencetak gol ikonik. Overhead kick lawan Everton itu bukan cuma gol cantik, tapi pernyataan bahwa ia bukan sekadar pelapis. Fans mulai menggantungkan harapan. Garnacho bermain dengan gairah khas Amerika Selatan, tapi juga punya disiplin taktis yang dibentuk di Akademi Inggris. Di tengah musim yang kacau, dia adalah satu dari sedikit alasan fans United masih tersenyum. Tapi kejutan dari anak muda bukan cuma terjadi di Inggris. Di tanah Katalan, krisis lebih dalam sedang melanda. Keuangan hancur, manajemen goyah, dan tekanan datang dari segala arah. Namun di tengah semua itu, lahirlah secercah harapan dari bocah 16 tahun yang bahkan belum bisa nyetir mobil, Lamine Yamal. Bayangkan, di usia 16 tahun, kamu diminta menyelamatkan kehormatan klub sebesar Barcelona. Itu bukan dongeng, itu kenyataan Yamal. Dari sentuhan pertamanya, orang sudah tahu, anak ini beda. Visi bermainnya tenang, gerakannya penuh logika, dan keputusan-keputusannya lebih dewasa dari usianya. Ia bukan hanya muncul sesekali. Xavi benar-benar mempercayainya di laga-laga besar. Di El Clasico, di Liga Champions, Yamal berdiri sejajar dengan pemain senior dan menunjukkan bahwa La Masia masih hidup. Saat para pemain mahal gagal bersinar, Yamal datang dari akademi dengan harga nol, dan memberi keajaiban. Dan sementara Lamine menyalakan lilin di tengah kegelapan Camp Nou, di Prancis, ada anak muda lain yang justru menyalakan obor di tengah gemerlap bintang. Di klub yang identik dengan nama besar seperti Neymar, Messi, dan Mbappe, muncul satu nama lokal yang diam-diam mulai mendominasi lini tengah, Warren Zaïre-Emery. Warren bukan tipe flamboyan. Dia tidak menggiring bola penuh gaya atau bikin gol spektakuler. Tapi dia punya satu hal yang langka, ketenangan. Di usia 17 tahun, dia bermain seperti pemain berusia 27. Ritme permainannya stabil, umpan-umpannya terukur, dan ia tak pernah panik. Pelatih PSG memberinya peran sentral. Di laga-laga Liga Champions yang penuh tekanan, Warren tetap tenang, tetap disiplin. Bukan cuma pelatih yang percaya padanya, bahkan Mbappe pun berkali-kali memberi pujian. Di klub yang dikenal doyan belanja pemain mahal, Zaïre-Emery hadir sebagai simbol kebangkitan akademi sendiri. Berpindah lagi ke Inggris. Kita tahu Pep Guardiola adalah pelatih penuh taktik, penuh tuntutan. Banyak pemain muda kesulitan menembus tim utamanya. Tapi satu nama berhasil melawan arus itu, Rico Lewis. Rico bukan sekadar bek kanan. Di tangan Guardiola, dia bisa jadi gelandang, inverted fullback, bahkan build-up controller. Dalam waktu singkat, Rico menguasai peran kompleks dengan level pemahaman yang jarang dimiliki pemain muda. Melawan tim besar seperti Liverpool atau Arsenal, Rico tetap tenang. Dia bermain dengan kedewasaan yang membuat fans dan pundit mulai menyebutnya pemain paling cerdas di generasinya. Tapi tidak semua keajaiban datang dari akademi klub besar. Di tempat-tempat yang jarang disorot, kadang muncul talenta langka. Contohnya, Kenan ILDZ di Juventus, Lucas Bergvall di Djurgården yang segera ke Tottenham, atau Mathys Tel di Bayern. Bocah-bocah ini mungkin belum reguler, tapi sekali diberi panggung, mereka mengubah wajah permainan. Kenan ILDZ, dengan rambut panjang dan gaya main mirip Del Piero, kini jadi idola baru Juventus. Sementara Lucas Bergvall, gelandang elegan dari Swedia, jadi rebutan klub-klub Inggris sebelum akhirnya merapat ke Spurs. Dan Mathys Tel, baru 18 tahun, tapi sudah membuat Thomas Tuchel kesulitan meninggalkannya di bangku cadangan. Para pemain ini datang dari latar berbeda. Tapi satu kesamaan mereka berani. Mereka tidak tunduk pada tekanan. Dan mereka membuat klubnya
yang tengah mencari arah, punya alasan untuk melangkah ke depan. Sepak bola modern adalah dunia yang kejam. Klub besar bisa jatuh dalam semalam. Pelatih dipecat, pemain disorot, dan fans kehilangan arah. Tapi di tengah kekacauan itu, bocah-bocah ajaib ini datang sebagai pengingat bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tidak datang dengan banyak kata. Mereka datang dengan aksi. Dan aksi mereka bukan cuma menyelamatkan klub, tapi juga menyelamatkan semangat permainan itu sendiri. Karena dalam dunia sepak bola, mungkin masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu. Masa depan adalah sesuatu yang sedang bermain, sekarang juga.